Ya, kita memasuki minggu keempat. Di dalam judul minggu keempat ini ada 2 poin. Yaitu pertama, kerajaan Allah sebagai penundukan pemberontakan. Dan yang kedua, sebagai transfigurasi Tuhan Yesus. Ya, pagi ini kita akan melihat poin yang pertama, yaitu kerajaan sebagai penundukan pemberontakan. Di dalam garis besar Romawi 1 poin A, ya, ada 2 prinsip besar. Ada 2 prinsip besar dalam alam semesta, yaitu otoritas Allah dan pemberontakan Satan. Jadi ini 2 prinsip besar di alam semesta. Yang pertama, prinsip otoritas Allah. Yang kedua, prinsip pemberontakan Satan. Ya, hanya ada 2 prinsip ini yang terjadi di alam semesta. Hanya ada 2 prinsip ini yang bekerja di seluruh alam semesta. Jika demikian, hanya ada 2 kelompok manusia di seluruh alam semesta atau di bumi, yaitu manusia-manusia dalam prinsip otoritas Allah dan manusia-manusia dalam prinsip pemberontakan Satan. Ya. Kemudian di garis besar tadi kalimat selanjutnya, pertentangan unik. Ya, pertentangan unik ini pertentangan satu-satunya antara Allah dan Satan. Ya, ini adalah pertentangan satu-satunya. Hanya ada satu-satunya peperangan antara Allah dan Satan. Ya, ini adalah mengenai otoritas Allah dan pemberontakan. Hanya ada satu otoritas dan ada satu pemberontakan. Jadi di dalam seluruh alam semesta hanya ada 2 hal ini saja yang bekerja, yaitu otoritas Allah atau kedaulatan Allah dan pemberontakan Satan. Jadi ini tentang, kita akan melihat pemberontakan Satan, ya. Saudara Watchmeni di dalam bukunya, ya, Kekuasaan dan Ketaatan, di sana dikatakan melanggar kekuasaan Allah atau memberontak, ya, lebih serius daripada melanggar kekudusan Allah. Jadi ada 2 jenis pelanggaran ini. Pertama, melanggar otoritas Allah. Kedua, melanggar kekudusan Allah. Dan melanggar otoritas Allah itu lebih serius daripada melanggar kekudusan Allah. Nanti kita akan bisa melihat perbedaannya apa, ya. Saudara-saudari, kemunculan iblis, ya,
kemunculan iblis itu bukan karena pelanggaran kekudusan Allah. Kemunculan iblis itu adalah karena pelanggaran otoritas Allah. Ya, kita tahu memang iblis itu seorang penipu, pembunuh. Ya, tetapi perbuatan menipu dan membunuh itu termasuk kategori pelanggaran kekudusan Allah, ya. Nah, awalnya bukan itu sih muncul setelah iblis melanggar otoritas Allah. Ya, ketidakbenaran iblis yang pertama adalah melanggar otoritas Allah. Ya, kalau di FKKP hari pertama di rawatan pagi itu disebut tidak menghargai otoritas Allah. Iblis merasa mampu tanpa Allah, sehingga dia tidak menghargai otoritas Allah. Ini awalnya, ya, dari tidak menghargai dulu, gitu. Dikatakan di dalam Yehezkiel 28 ayat 15, ya, bahwa iblis itu tidak bercela ketika dia diciptakan sebagai malaikat, ya. Tidak bercela sampai terdapat kecurangan. Kecurangan itu teks aslinya ketidakbenaran. Nah, jadi malaikat itu tuh tidak bercela sampai akhirnya terdapat ketidakbenaran padanya. Dan ketidakbenarannya itu ada di ayat 17. Yehezkiel pasal 28. Yaitu apa? Engkau sombong, kata Allah. Ini awal, ya. Ini awal dari munculnya iblis. Kesombongan itu ada di dalam batinnya. Ya, walaupun kita tidak bisa melihat batin orang, tapi Allah bisa melihat. Ini awal munculnya iblis. Iblis itu sombong, malaikat itu sombong karena kecantikanmu, kata Allah. Kecantikanmu ini bisa diterjemahkan keindahan, ya. Dan kata Ibraninya itu mengandung arti suatu keindahan atau kelebihan yang melewati batas normal, yaitu bisa berupa kemampuan, kekuatan, kepandaian, itu melewati batas normal. Nah, itu adalah kondisi perasaan di dalam batinnya si malaikat yang cantik itu, ya. Di dalam batinnya tuh dia punya satu perasaan, aku ini melebihi batas normal. Aku cantik, aku lebih mampu, aku lebih pandai. Dan semua sifat ini, karakter ini, itu ada di dalam kita. Karena iblis memang menginjeksikan dirinya sendiri ke dalam manusia yang digambarkan oleh buah dari pohon pengetahuan itu dimakan oleh Adam dan Hawa, dan akhirnya seluruh manusia memiliki sifat iblis ini, ya. Nah, inilah yang membuat si iblis melanggar otoritas Allah, ya. Sama seperti si Kain. Awal dari dosa Kain itu bukan melanggar kekudusan Allah, bukan membunuh Habel. Itu terjadi setelah dia melanggar
otoritas Allah, yaitu apa? Dia mengikuti pikirannya sendiri, mempersembahkan kurban yang tidak diperintahkan oleh Allah. Ya, pikiran Kain ya jelas berasal dari si iblis. Tetapi yang dilakukan Kain itu adalah pelanggaran terhadap otoritas Allah. Allah memerintahkan kurban berdarah, tetapi dia dengan idenya sendiri, ya, menentukan sendiri, tidak tunduk kepada otoritas Allah. Padahal yang dia kerjakan itu kebaikan. Bukan membunuh Kain. Membunuh Kain itu nanti setelah proses tertentu. Itu nggak ada rencana Kain membunuh Habel, maksudnya. Tidak ada rencana Kain untuk membunuh Habel. Rencana awalnya itu baik, tetapi siapa sangka bahwa pelayanannya dilakukan oleh prinsip pemberontakan. Ya, kalau kita mau mohon Tuhan terangi kita pun sering seperti ini. Kita melayani, tetapi berada di dalam prinsip pemberontakan. Yang melanggar otoritas Allah, melakukan segala macam kebaikan, tetapi di bawah pimpinan diri sendiri, pikiran sendiri, yang sebetulnya itu adalah prinsip pemberontakan. Betapa seriusnya makna pemberontakan ini, saudara-saudari. Diawali oleh kesombongan, merasa mampu, merasa lebih hebat dari orang, merasa aku ini di atas rata-rata. Aku lebih baik dari dia, aku lebih baik dari si Anu. Aku lebih baik dari saudara ini, aku lebih baik dari saudara itu sebetulnya sudah mulai, itu sifat iblis yang awalnya membuat dia melanggar otoritas, ya. Makanya di sini tidak disebutkan pemberontakan iblis, tapi disebutkan pemberontakan Satan, ya. Arti kata Satan itu berarti apa? Lawan, musuh. Ya. Dia melanggar kekudusan Allah, menjadi musuh Allah, berlawanan dengan Allah. Karena tadi perasaan mampu, ya, kesombongan itu, merasa di atas rata-rata. Ya, mungkin kita berpikir bahwa kita tidak melakukan dosa-dosa, ya, yang kotor, ya. Tetapi melanggar otoritas Allah itu belum tentu dosa yang kotor, ya. Seperti Kain, itu bukan dosa yang kotor, itu Kain. Dia mempersembahkan kurban, tetapi dalam prinsip pemberontakan, yaitu mempercayai diri sendiri. Aku bisa, aku tahu caranya. Ya, ini bukan suatu dosa yang kotor. Ini bukan dosa-dosa seperti gosip, ya, memfitnah orang, berdusta, atau tidak jujur atas hal keuangan. Itu semua dosa kotor, ya. Tetapi kita sering melakukan dosa yang justru lebih serius daripada dosa yang kotor, yaitu melanggar otoritas Allah atas dasar kepercayaan terhadap diri sendiri, terhadap cara sendiri, terhadap pemikiran sendiri, dan mengabaikan Allah. Ya, inilah yang dimaksudkan FKKP di rawatan pagi hari pertama dengan istilah tidak menghargai otoritas Allah.
Ya, tidak menghargai otoritas Allah itu sebetulnya sombong gitu. Jikalau kita sombong, percaya diri, merasa lebih baik dari orang lain, maka siap-siap saja kita pasti tidak akan menghargai otoritas Allah. Melainkan kita menghargai pimpinan, pikiran sendiri, ide sendiri. Ya, Allah diabaikan. Betapa seriusnya definisi ini ya. Ini sesuatu yang sifatnya sangat sehari-hari gitu kita lakukan. Ya memang karena di dalam diri kita ada hayat Satan ya. Otomatis kalau kita tidak di dalam roh, kita akan menjadi Satan, menjadi lawan Allah. Ya. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa jikalau dia tidak bersama dengan aku, maka dia melawan aku. Wah, luar biasa, sungguh menakutkan ya kondisi ini. Ya, jadi ini adalah prinsip pemberontakan itu, saudara-saudari. Ya, seperti yang tadi di dalam garis besar, ada dua prinsip besar dalam alam semesta, yaitu prinsip otoritas Allah dan prinsip pemberontakan Satan. Dan tadi saya sudah memberikan contoh. Ternyata pemberontakan itu sifatnya belum tentu dosa yang kotor, ya. Melainkan satu pengabaian terhadap pimpinan Allah. Tidak mencari pimpinan Allah, tapi bergerak sendiri, itu udah pasti berada di dalam prinsip pemberontakan. Karena hanya ada dua prinsip ini. Dua prinsip ini sebetulnya dua hayat yang ada di dalam diri kita. Kalau kita tidak berada di dalam roh, maka kita akan berada di dalam hayat satani. Pasti akan berada di dalam pemberontakan. Tetapi kalau kita terus melatih roh, tinggal di dalam roh, dengan spontan kita tunduk kepada otoritas Allah, selalu mencari pimpinan Allah, tidak percaya diri, tidak merasa lebih baik, ya, tidak merasa di atas rata-rata, ya, tetapi kita selalu takut dan gentar. Wah, betapa seriusnya ya definisi ini. Mungkin banyak orang Kristen mendengar pengajaran ini akan berkata itu terlalu berlebihan sepertinya. Ya, tetapi sekali lagi di alam semesta ini hanya ada dua prinsip yang bekerja. Kalau bukan kedaulatan Allah, pasti pemberontakan Satan. Kita pun ada selalu di antara keduanya. Karena kita masih sering pindah-pindah hayat. Ya, kita masih sering tidak berada di dalam roh, pasti kita berada di dalam hayat satani. Semua yang kita lakukan ada dalam prinsip pemberontakan Satan. Ya. Jadi dosa iblis atau munculnya iblis itu berawal dari ya, seolah-olah iblis berkata, aku juga bisa kok, gitu. Itu satu kesombongan. Aku juga bisa. Kenapa sih aku harus tunduk kepada Allah? Aku juga bisa kok tanpa Allah. Jadi pemberontakan itu bukan selalu kita terang-terangan mencaci maki Allah, menghasut orang untuk melawan Allah. Bukan seperti itu. Ya. Itu pun juga memang pemberontakan, tetapi diawali dengan satu perasaan, aku bisa, gitu. Seperti iblis kan berkata seperti itu. Kenapa aku harus ada di bawah Allah? Orang aku ini juga bisa kok. Gitu. Kenapa aku harus berdoa dulu? Aku bisa kok. Kalau ada saudara-saudari menyarankan, ayo doa dulu, cari pimpinan Allah. Kita mencemooh, kita mencibir. Terlalu rohani itu. Ya.
Aku juga bisa kok. Ini sebetulnya awal daripada kejatuhan iblis, saudara-saudari. Kekristenan yang sejati, ya, firman Allah yang murni itu ya memang seperti ini. Gitu. Kehidupan kita tuh adalah prinsip bersandar kepada Allah, kepada kedaulatannya, pimpinannya, otoritasnya. Tetapi prinsip pemberontakan itu adalah aku bisa, aku juga bisa, gitu. Jikalau kita seperti itu, maka kita berada di dalam prinsip pemberontakan. Saudara-saudara penatua, Pak Wajib di depan belum tentu lebih hebat dari kita. Mungkin kita merasa lebih hebat dalam hal-hal tertentu, di dalam hal pengetahuan, pendidikan, skill, ya, kepandaian-kepandaian tertentu, talenta-talenta tertentu. Ya, sehingga kita sering berkata, kok dia yang jadi penatua? Ya, aku pun bisa, gitu. Nah, itu setan, saudara-saudari. Karena merasa lebih mampu, gitu. Lebih baik dari orang lain, gitu. Hati-hati, saudara-saudari. Ini pelajaran kita di minggu keempat ini memang sangat tinggi, ya. Ini untuk calon raja ini. Calon-calon raja yang memang sedang dimuridkan. Prinsipnya sangat ketat dan tinggi, saudara-saudari. Jadi sebetulnya definisi dari kesombongan iblis, ya, atau kata kesombongan itu sendiri, itu definisinya atau maknanya bukan orang yang suka pamer, orang yang suka meninggikan diri sendiri, atau merendahkan orang lain. Nah, kita seringkali menganggap sombong itu seperti itu. Ya. Ya memang itu kesombongan, tapi kesombongan yang kasar, ya. Kesombongan yang halus itu adalah ya itu ada perasaan aku pun bisa mandiri, gitu. Aku pun bisa merdeka dari Allah, gitu. Aku bisa melakukannya sendiri. Aku bisa. Semuanya itu adalah menyingkirkan Allah dari dalam kehidupan kita. Walaupun kita sudah punya hayat Allah di dalam kita, kita masih sangat sering memiliki satu perasaan dan pikiran semacam ini. Ini adalah dari Satan. Itulah definisi kesombongan yang sesungguhnya. Yaitu, aku bisa tanpa Allah. Aku bisa tanpa berdoa. Aku bisa tanpa persekutuan gereja. Aku bisa sendiri, gak perlu bersekutu dengan saudara-saudari. Oh, betapa seriusnya definisi pemberontakan ini, saudara-saudari. Ya, Tuhan Yesus. Ibrani 1 ayat 3 mengatakan bahwa Allah itu menopang segala yang ada, saudara-saudari. Allah itu menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan otoritas. Anda ini, saudara-saudari, beberapa detik aja Anda tidak ditopang oleh Allah, Anda akan hilang. Ya. Mungkin kita bisa tidak makan 3 hari. Ya, ada orang yang tahan gak makan seminggu. Ya. Tetapi berapa banyak orang yang bisa tahan tidak bernafas, ya, selama 30 menit atau selama 20 menit. Kita mungkin tidak bernafas 5 menit juga udah lenyap kita. Oh, saudara-saudari, Allah itu menopang segala yang ada. Kita ini seperti bunga rumput, begitu rapuh, begitu rentan. Kalau bukan Allah menjaga kita, pasti kita sudah dihabisi oleh iblis. Iblis itu jauh lebih hebat dari kita. Ya, tanpa kita bersandar kepada Allah, habis kita. Ya. Untung aja kita adalah orang-orang pilihan yang dijaga. Iblis tidak bisa sewenang-wenang terhadap kita. Jadi janganlah kita merasa bisa, saudara-saudari. Jikalau kita sekarang bisa menjalankan usaha, punya mata pencaharian, punya penghasilan, ya, semuanya itu karena Allah menopang kita.
Ya. Allah tinggal angkat aja pembatas dan pelindungnya. Kita akan jatuh, saudara-saudari. Ya, mungkin kita akan sakit, kita akan menderita, karena iblis itu selalu berusaha ya mencelakakan kita, menjatuhkan kita. Tetapi untung kita 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, selamanya selalu ada dalam pengawasan Allah. Jadi betapa jahatnya kita kalau kita merasa mampu hidup tanpa Allah. Merasa bisa memutuskan, bisa melakukannya sendiri. Itu adalah prinsip pemberontakan. Kalau tidak ada dalam prinsip otoritas Allah, pasti kita ada dalam prinsip pemberontakan Satan. Sebab hanya ada 2 pemberontakan, ada 2 prinsip di alam semesta ini. Kalau bukan di dalam otoritas Allah, pasti dalam pemberontakan Satan. Ya. Dan kita juga melihat di garis besar ada perkara Menara Babel ya, yang di Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Apa yang terjadi di Menara Babel? Iblis ingin menyatukan seluruh umat manusia di bawah kekepalaannya. Tetapi Allah tidak dapat dikalahkan begitu saja. Walaupun hayat iblis sudah menjalar, terinjeksi kepada seluruh manusia. Tetapi Allah dalam hikmatnya ya, memecah belah manusia. Iblis terpukul sebetulnya dengan tindakan penghakiman Allah ini. Dengan cara Allah ini, yaitu Allah memecah belah manusia. Iblis sebetulnya terpukul. Dia tidak bisa dengan mudah menyatukan manusia. Sehingga paling-paling hasilnya adalah kekacauan gitu. Ya, iblis paling-paling hanya bisa sampai sana. Jadi manusia tuh jadi kacau balau gitu. Coba kalau manusia berhasil dia satukan, saudara-saudari. Wah, betapa hebatnya kemenangan iblis. Ya. Tetapi Allah berhikmat. Allah memecah belah manusia supaya manusia tidak bisa berada di bawah kekepalaan iblis. Hari ini, hasil daripada perusakan iblis hanyalah kekacauan yang tidak teratur. Ya. Hanya itu. Tetapi iblis tidak bisa menguasai sepenuhnya. Masih ada Allah yang bermain sangat cantik. Ya. Dia akan mengalahkan iblis. Allah mempermalukan iblis ketika Allah berhasil menghasilkan gereja yang harmonis. Gereja yang memiliki satu perkataan, satu pengajaran, seia sekata. Tidak ada opini, tidak ada ego. Semua saudara-saudari rukun. Ya. Ini sebetulnya mempermalukan iblis karena iblis ingin seperti itu di Menara Babel itu. Iblis ingin mempersatukan manusia. Iblis ingin manusia itu seia sekata di bawah dirinya gitu. Tetapi Allah menggagalkan rencana itu dengan memecah belah mereka. Itu, saudara-saudari, perpecahan di dalam kekristenan itu sebetulnya hukuman Allah gitu. Itu sebetulnya adalah suatu aib. Itu adalah sesuatu yang membuat mereka malu sebetulnya. Para pemimpin-pemimpin di kekristenan sangat menyadari bahwa mereka terpecah belah. Dan sebetulnya dalam hati nurani mereka, mereka pun malu sebetulnya. Karena tidak mirip dengan Alkitab. Alkitab berkata gereja adalah tubuh Kristus, seia sekata. Ya, ini mempermalukan iblis sebetulnya, perpecahan itu. Ya. Sedangkan Allah berhasil.
Allah berhasil membangun gerejanya. Ya, sebelum pandemi saya pergi kemana-mana, dalam negeri, luar negeri, ya, bersidang di mana-mana, di gereja lokal. Semua perkataannya sama, pengajarannya sama. Dalam hal pengajaran, ya, gereja-gereja lokal itu seia sekata. Kalaupun ada kasus 1-2 itu ada pemberontakan kecil lah, ya. Walaupun di tengah-tengah gereja lokal masih ada pertengkaran antar saudara-saudari, ya itu hanya pertengkaran dan pemberontakan kecil-kecilan lah. Tetapi secara keseluruhan, Tuhan sudah berhasil membangun gereja-gereja lokal yang seia sekata dalam pengajaran, ya, dalam visi, sasaran. Ketika saya berkeliling dalam negeri, luar negeri, ya, dalam kota, luar pulau, dan apapun, saya bersidang dimanapun gereja-gereja lokal ada, saya merasakan seperti di rumah sendiri. Pengajarannya itu juga, sasarannya sama, ya, tidak asing. Ini bukti nyata bahwa Allah berhasil mempermalukan iblis dengan membangun, ya, gerejanya yang berhasil dia satukan. Iblis ingin seperti ini di Menara Babel, tetapi dia kecelek, ya, Allah mencerai beraikan manusia. Jadi lihat, ada peperangan antara Allah dan Satan. Allah selalu memegang kendali karena dia memang sang otoritas. Walaupun iblis memberontak, itu tetap ada di bawah otoritasnya. Iblis, Allah mengizinkan semuanya itu. Otoritas Allah tidak pernah digulingkan. Walaupun ada pemberontakan iblis, semua terjadi di bawah kedaulatannya, di bawah otoritasnya. Ya. Oh, saudara-saudari, saya mempersiapkan ini sungguh berat sebetulnya. Ya, saya merasakan ada banyak serangan di batin saya. Ya, saya merasa pembicaraan ini terlalu berlebihan gitu. Saya merasa, ya, ketika memberitakan juga di sidang pemecahan roti, saya merasa Tuhan ini terlalu keras. Tuhan ini terlalu tinggi. Oh, saudara-saudari mungkin tersinggung. Ini terlalu berlebihan, Tuhan. Ampuni saya. Jikalau saya memberitakan ini dari alamiah saya, ampuni saya, Tuhan. Mungkin saya melukai hati saudara-saudari. Ya. Oh Tuhan Yesus, tetapi inilah yang saya rasakan pagi ini, bahwa prinsip pemberontakan Satan itu masih terlalu sering kita hidupi, saudara-saudari. Tetapi puji Tuhan, ini hanya terjadi sementara waktu. Suatu saat, ya, di dalam garis besar hari pertama, poin A2, ya, dikatakan bahwa Allah tidak akan membiarkan pemberontakan ini berlanjut. Ya. Akhirnya di Wahyu 11 ayat 15, ya, yaitu di awal kerajaan 1000 tahun, ia akan memegang kendali sepenuhnya. Hari ini memang, ya, semua pemerintah bangsa-bangsa masih berada di dalam hasutan iblis. Tetapi di dalam kerajaan 1000 tahun sudah tidak ada lagi bangsa-bangsa, sudah tidak ada lagi pemerintahan manusia yang dikendalikan iblis, tetapi hanya ada satu bangsa, satu negara, hanya ada satu kewarganegaraan, yaitu kerajaan Allah, saudara-saudari. Nah, sekarang, ya, semoga saudara-saudari nanti masih bisa berbagi nikmat, karena beban saya masih cukup banyak. Saya ingin menyoroti makna dari judul minggu keempat bagian pertama, yaitu kerajaan sebagai penundukan
pemberontakan. Apa maksudnya ini? Kita harus melihat ini dari sudut pengalaman, saudara-saudari. Ya. Kolose 1:13 tadi kita sudah doa bacakan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan apa? Memindahkan kita ke dalam kerajaan. Ya. Dan kerajaan ini, ya, di dalam hari yang kedua, garis besar poin B1, kerajaan ini adalah alam ilahi. Kerajaan ini adalah sebuah alam, saudara-saudari. Ketika Allah datang mendirikan kerajaannya, ya, melalui Yesus menaburkan benih itu dalam perumpamaan Matius pasal 13. Dari sana mulailah muncul satu alam yang baru di bumi. Nama alam ini adalah kerajaan. Kerajaan ini adalah alam ilahi. Tadi kita doa bacakan Kolose 1:13, kita sudah dipindahkan ke alam yang baru ini. Ya, di mana Allah bisa melaksanakan apa? Otoritasnya. Ya. Untuk menjalankan rencananya. Saudara-saudari, ketika kita percaya, dalam beberapa detik kita dipindahkan ke alam ini. Kita masuk ke alam yang baru ini. Alam yang baru ini bernama kerajaan. Kerajaan Allah. Tetapi, di dalam kerajaan Allah, kita masih memiliki sifat memberontak di dalam diri kita. Yang seperti tadi sudah banyak dijelaskan. Sifat memberontak itu masih ada di dalam kita. Tetapi walaupun demikian, kita sudah dipindahkan, saudara-saudari. Kita dipindahkan ke dalam kerajaan. Itu dalam kondisi masih membawa sifat pemberontakan ini. Nah, judul minggu keempat ini, kerajaan sebagai penundukan pemberontakan. Pertanyaannya, siapa yang sedang ditundukkan? Ya memang iblis, tetapi sebetulnya secara langsung kitalah yang sedang ditundukkan. Kerajaan itu adalah satu tempat penundukan pemberontakan. Yang sedang ditundukkan itu adalah kita, saudara-saudari. Jangan percaya kepada kerajaan Allah yang di dalamnya ada banyak sukacita, kenikmatan, ya. Di sana hanya ada kegembiraan, hanya ada hal-hal yang enak-enak. Itu surga dalam pemikiran kebanyakan orang Kristen seperti itu. Tetapi pagi ini, ya, kerajaan Allah yang dianggap sebagai surga oleh orang-orang Kristen, ya, kerajaan surga itu satu tempat di mana kita, para pemberontak ini, sedang ditundukkan. Punya nggak konsep ini selama ini? Kerajaan Allah adalah tempat kita sedang ditundukkan. Kita ini para pemberontak, memiliki hayat yang memberontak. Kita sedang ditundukkan di dalam kerajaan ini. Kerajaan Allah itu bukan surga yang enak, di mana Allah memanjakan anak-anaknya. Bukan seperti itu, saudara-saudari. Kerajaan itu adalah suatu tempat di mana kita terpenjara. Kita dibatasi, saudara-saudari. Mungkin hari ini kita merasa pembatasan Allah begitu banyak. Kita mengalami sakit. Kita mengalami gangguan ekonomi. Ya, kita mengalami hubungan yang tidak baik antar anggota keluarga. Oh, hidup ini seperti dalam penjara. Terbatas, kita ingin itu, kita ingin ini, nggak bisa, saudara-saudari. Oh, kita mulai apa? Kita mulai mengeluh. Kita tidak mau menerima semua ini. Bahkan kita menyalahkan orang lain.
Kita menyalahkan saudara-saudari, kita menyalahkan penatua, kita tidak mau menerima kondisi ini. Apa ini? Gereja kok seperti ini? Ingat saudara-saudari, gereja yang adalah kerajaan Allah itu adalah tempat penundukan. Anda dan saya sedang ditundukkan. Sifat pemberontakan kita sedang ditundukkan. Ya, gereja itu rumah sakit, tempat rehabilitasi. Orang-orang ini sedang disembuhkan. Orang-orang yang memberontak itu sedang ditundukkan oleh segala macam pembatasan. Kita harus bertobat, saudara-saudari. Jikalau kita selama ini selalu memberontak, tidak mau menerima, merasa Allah ini terlalu berlebihan terhadap kita. Mungkin kita juga bertanya, di mana Allah? Nggak ada Allah. Wah, semuanya adalah pemberontakan melulu. Inilah kerajaan Allah, saudara-saudari. Kerajaan Allah bukan tempat yang nyaman, indah, bukan seperti itu. Ya, nanti kalau di kerajaan 1000 tahun, hayat kita sudah matang, hayat pemberontakan kita sudah berhasil ditundukkan, kita bisa layak masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Mungkin itu menjadi satu tempat yang indah. Tetapi hari ini, kerajaan Allah itu tempat penundukan, pemberontakan. Anda dan saya sedang ditundukkan, sedang dibatasi. Cuman sungguh sayang sekali, ada banyak orang-orang Kristen hari ini, termasuk kita, ingin berusaha kabur dari kerajaan. Ingin melarikan diri keluar dari kerajaan. Aku nggak betah di sini, aku muak di sini. Ya, banyak orang sebetulnya sedang berusaha kabur dari kerajaan surga. Ingin masuk ke surga buatan iblis dengan segala tipu dayanya. Iblis menciptakan satu gambaran surga yang enak, yang nyaman, bahkan mirip-mirip tempat pelesiran. Kita ingin surga yang semacam itu. Sebetulnya kita sudah ada di dalam kerajaan surga. Apalagi kita yang di pemulihan Tuhan, kita sudah ada di dalam kerajaan surga. Gereja-gereja lokal itu adalah wujud dari kerajaan hari ini. Ya. Tetapi kita seringkali berusaha kabur, keluar dari kerajaan surga. Pernah nggak membayangkan bahwa ternyata kebanyakan orang Kristen, bahkan kita sebetulnya tidak betah di dalam kerajaan surga. Kita muak dengan kerajaan surga. Kita inginnya keluar dari kerajaan surga. Pernah nggak membayangkan kondisi ini? Oh, saudara-saudari, inilah fakta. Kerajaan adalah tempat penundukan, pemberontakan. Suatu tempat di mana para pemberontak, ya, para pemberontak di sini bukan orang-orang tidak percaya, karena orang-orang tidak percaya tidak masuk ke dalam kerajaan. Dia ada di luar kerajaan. Para pemberontak ini adalah anak-anak Allah, orang-orang sakit yang baru saja diselamatkan, masuk ke dalam kerajaan dalam keadaan sakit, perlu diobati oleh tabib kita. Makanya seringkali kita mengatakan gereja adalah rumah sakit, tempat rehabilitasi, bahkan penjara bagi para pemberontak. Anak-anak Allah yang masih memiliki sifat pemberontak. Inilah saudara-saudari, apa yang disebut di dalam hari kedua sebagai kerajaan itu adalah alam ilahi, tempat Allah melaksanakan rencananya melalui menjalankan otoritasnya. Surga ciptaan iblis dalam gambaran kebanyakan orang Kristen bukan Allah yang menjalankan otoritas, tetapi Allah sebagai sinterklas yang memanjakan anak-anaknya. Oh, surga itu seperti tempat pelesiran. Itulah surga dalam bayangan kebanyakan orang Kristen. Itu sebenarnya surga ciptaan iblis itu. Sedangkan kerajaan surga yang sejati, yang asli adalah tempat penundukan para pemberontak, yaitu gereja. Hidup gereja.
Cuman sungguh sayang banyak orang sudah kabur dari hidup gereja. Sebetulnya mereka kabur dari kerajaan surga. Sebetulnya, saudara-saudari. Oh, betapa lihainya iblis menipu. Ya. Jadi saudara-saudari, kalau hari ini kita sedang mengalami kelemahan tubuh, kelemahan ekonomi, kita mungkin merasa banyak kekurangan, tidak seperti saudara-saudari lain. Kita mungkin merasa kita lebih sial daripada orang lain. Kita memiliki banyak ketidakmampuan. Kita ingin ini, ingin itu, tetapi nggak bisa. Terbatas, ya. Kita inginnya sih seperti saudara Anu, saudari Anu, tetapi nggak bisa. Mungkin juga kita bertanya, kenapa saya dilahirkan dari orang tua saya yang ini, ya. Oh, mungkin juga setelah sekian lama menikah kita bertanya, kok jodohku yang ini? Itu semua adalah satu benih-benih pemberontakan. Ingat, itu bukan Anda, itu hayat Satan. Itu bukan Anda, itu hayat Satan yang sedang menggeliat di dalam diri Anda. Anda harus segera menyeru nama Tuhan. Tuhan Yesus, aku hari ini ada dalam gereja. Gereja adalah kerajaan. Aku sedang ditundukkan. Aku sedang direhabilitasi. Tuhan, aku tidak mau kabur. Aku mau tetap tinggal di dalam kerajaan. Tetaplah tundukkan aku. Buat aku tidak lagi memberontak, Tuhan Yesus. Karena kerajaan, yaitu gereja, adalah tempat di mana kaum beriman sedang ditundukkan sedang ditaklukkan, sedang dikikis sifat pemberontaknya. Itulah kondisi kerajaan surga yang sebetulnya, saudara-saudari. Semoga ya pembagian nikmat ini bisa mencelikan kita sehingga kita tidak lagi memberontak. Jangan lagi kita berkata saya bisa, saya mampu. Atau mungkin kita merasa juga pesimis tetapi kita tidak mau tunduk. Kita berusaha mencari jalan keluar. Kita memeras pikiran kita sendiri. Kita mencari pertolongan manusia. Ya, itu sebetulnya adalah hidup di bawah prinsip pemberontakan. Oh, saudara-saudari, mohon maaf, waktu yang tersisa sangat sedikit, tetapi saya tetap berharap ada yang berbagi nikmat. Silahkan saudara-saudari. Amin. Oh Tuhan Yesus. Silahkan saudara-saudari. Manfaatkan sisa waktu. Mungkin bisa 2 saudara-saudari. Amin. Mari. Amin. Amin. Oh Tuhan Yesus, ya mendengar tadi ya berita hari ini sungguh juga saya terjamah ya. Saya terjamahnya itu yang tadi ya, bahwa kerajaan ya, saya juga konsepsi saya yang dahulu juga kerajaan surga ya pasti ya seperti yang baik-baik, yang nyaman-nyaman. Tetapi tadi yang diuraikan sungguh menjamah saya ya, kerajaan Allah ini adalah penundukan ya, penundukan kita termasuk saya ya. Oh Tuhan Yesus ya, benar ya, seringkali saya pun juga dalam pikiran ini, oh Tuhan, kok ini, kok itu, ternyata inilah benih-benih pemberontakan ya. Ini pun juga perlu bertobat ya, karena semua yang sudah Tuhan atur, semuanya ada di bawah kedaulatan Tuhan ya. Mungkin kenapa ketemu dalam gereja yang demikian, temu pasangan, anak-anak, itu pun juga adalah benih pemberontakan ya. Nah, kita perlu bertobat ya, termasuk saya. Dan juga tadi yang dikatakan, inilah pengalaman real sehari-hari ya. Terkadang, oh saya bisa, oh saya mampu. Ini pun juga adalah benih dari pemberontakan ya. Hal-hal yang real ya. Kalau yang saya
pengalaman ketika belanja, tidak bertanya dulu pada Tuhan mau beli sayur apa. Ini pun juga Tuhan saya diingatkan ya, perlu bertanya. Mungkin hal-hal yang mungkin sepele, tetapi bagi Tuhan ini perlu, semuanya adalah kedaulatan Tuhan, kita di bawah otoritasnya. Nah, kita perlu berlatih dari hal-hal yang kecil ini ya, adalah Tuhan ingin menundukkan. Amin, puji Tuhan, itu yang saya nikmati. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Masih ada? Silahkan, saudara-saudari. Oh, Tuhan Yesus, silahkan, jangan ragu. Manfaatkan sisa waktu. Amin. Amin. Ya. Amin ya. Jadi jelas saudari bahwa ternyata dosa pemberontakan itu lebih serius daripada dosa kekudusan, apa tadi saudara sekutukannya. Pelanggaran terhadap pemberontakan ini lebih serius daripada pelanggaran terhadap kekudusan Allah ya. Jadi hari ini pekerjaan Allah adalah menanggulangi kita di dalam penghidupan tubuh ya. Nah, penghidupan tubuh adalah penghidupan gereja. Wilayah Allah itu bisa melakukan pekerjaannya terhadap anak-anaknya sendiri. Hanya di dalam penghidupan gereja, yaitu ruang lingkup kerajaan Allah, Allah bisa menanggulangi sifat pemberontakan yang ada di dalam kita ya. Sehingga sifat pemberontakan ini ketika kita terus-menerus menerima pekerjaan Allah melalui bekerja sama dengan Dia di dalam menikmati diri Tuhan itu sendiri, maka sifat ini akan sedikit-sedikit ya tersingkir di atas diri kita. Sehingga ketaatan Tuhan yang menjadi hayat di dalam kita ini benar-benar bisa menjadi kehidupan kita. Dan kita tidak lagi dikuasai oleh si pemberontak itu di dalam kehidupan kita. Tetapi Kristuslah hayat yang taat, yang tunduk itu yang hari demi hari semakin menjenuhi kita, ya semakin diperhidupkan di atas diri kita. Oh Tuhan Yesus, sehingga kerajaan Allah benar-benar di atas diri anak-anaknya bisa ditampilkan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Biarlah setiap terang, kebenaran, benar-benar bisa membawa kita diselamatkan dari prinsip pemberontakan. Mari kita berdoa menyeru nama Tuhan. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, biarlah pemberitaan yang terbatas ini Tuhan memberikan kami terang yang berguna. Oh Tuhan, untuk kami bisa dipulihkan ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, mengikuti diri-Mu ke dalam kerajaan begitu ketat, begitu tinggi. Kehidupan kerajaan begitu ketat ya Tuhan. Oh, kami harus selalu melihat otoritas-Mu. Engkau memang Allah yang pengasih dan penyayang. Tetapi buat kami melihat Tuhan bahwa yang terpenting adalah otoritas-Mu berlaku atas kami. Kami mau bertumbuh dewasa ya Tuhan. Kami ingin meraja dalam kerajaan-Mu yang akan datang. Untuk itu kami perlu ya Tuhan, Kau tundukkan. Kami ini adalah pemberontak-pemberontak Tuhan. Tundukkan kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, biarlah ini semua menjadi pengalaman kami dan menjadi berkat-berkat bagi kami. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudari. Sampai jumpa. Amin. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, Saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan.